on this computer. Oke, anak-anak. Kok namanya kayak gini, Us? Apa? Kok namanya kayak gini? Namanya Usada Tari tah? Iya, masih sama kayak tadi. Iya, itu kodenya Usada untuk pembekalan. Bentar, tak gantinya. Pembekalan, Ustada makan aja. Pembekalan itu maksudnya apa, Us? Pelatihan. Maksudnya pembekalan itu apa, Us? Pelatihan. Latihan apa? Sudah, ayo kembali ke Latihan pelajaran. apa? Oke, semuanya silakan mute sendiri-sendiri. Di mute dulu. Oke, anak pintar, anak ganteng, anak cantik, anak hebatnya Bima Sakti. Silakan di mute masing-masing. Nah, sekarang kalian silakan jawab pertanyaannya Usada Tari lewat chat ya, lewat chat. Usada mau review videonya Usada Tari tadi. Tadi videonya Usada Tari tentang apa ya? Siapa yang tahu judulnya? Judul videonya tentang apa ya? Oke, pintar, Vin, energi. Terus Usada Tari tadi menjelaskan energi itu apa ya definisinya? Oke, sebelum ke definisi energi aja, weh. Sebelum ke definisi energi tadi, Usada Tari menjelaskan tentang keluarganya siapa? Keluarganya siapa? Keluarga Bapak Nazar. Ojo Nazar gitu, tok, Rek. Keluarga Bapak Nazar. Oke, keluarganya Bapak Nazar itu tadi ada berapa orang? 3, pinter Alka. 3. Ada siapa saja 3 itu? 1. Siapa saja? Tulisan. 3 orang itu namanya siapa saja? Bapak Nazar, Dania pinter. Terus siapa lagi yang kedua? Anak siapa? Nama anaknya siapa? Ayo. Ibu Rika, Kakak Emma, pinter Uyi. Bapak Nazar, Ibu Rika, dan Kakak Emma. Terus Bapak Nazar tadi ngapain ya? Di ceritanya Usada ya. Bapak Nazar ngapain? Mengecat, iya Uyi pinter. Bapak Nazar itu mengecat pagar. Bapak Nazar itu mengajak anggota keluarganya untuk kerja bakti. Nah, Bapak Nazar itu bagian mengecat pagar. Kalau Ibu Rika bagian apa? Raffi, beres-beres pinter. Beres-beres perabotan di dalam rumah. Terus, Kakak Emma, tugasnya apa Kakak Emma? Nabil menyiram, iya, menyiram tanaman di halaman depan, merawat tanaman, ya, menyapu halaman depan, itu tugasnya Kakak Emma. Oke, maka keluarga Bapak Nazar tadi untuk melakukan pekerjaannya butuh yang namanya energi. Tanpa energi, mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya. Maka definisi energi itu apa? Energi adalah Alka, kalau nggak tahu nggak usah jawab di situ, Kak. Impolite. Ayo, energi adalah apa? Kemampuan apa? Kemampuan untuk melakukan kerja. Iya, tadi kata kuncinya ada di kalimatnya Usada Tari yang tadi. Tanpa energi, keluarga Bapak Nazar tidak mungkin mereka mampu melakukan kerja. Maka definisi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sama seperti kalian anak-anak. Kalian tidak mungkin bisa chat sekarang ini ya, bisa ngetik di kolom chat kalau kalian tidak punya energi. Nah, energi kita itu dari mana anak-anak? Energi manusia itu. Ayo, ada di videonya Usada Tari tadi. Ari pinter dari makan, dari makanan. Makanan itu adalah salah satu sumber energi manusia. Jadi makanan itu mengandung energi kimia, ya. Maka saat kita makan, terus kita gunakan untuk mengetik di kolom chat, berarti energi kimia itu diubah menjadi energi gerak. Nah, tanganmu kan bergerak atau mengetik. Nah, jadi energi kimia di dalam makanan, di dalam tubuh kita itu diubah menjadi energi gerak. Oke, siapa yang tahu macam energi? Ada berapa tadi macamnya energi? Puyi, benar ada 2. 1 energi apa? 1 energi apa? Energi fosil.
Yang pertama adalah energi fosil. Yang kedua, ada yang tahu energi apa? Yang kedua, energi Uyi, benar, energi alternatif. Jadi ada dua macam energi fosil dan energi alternatif. Energi fosil itu contohnya apa tadi? Satu, bensin. Nah, minyak bumi betul, Uyi. Minyak bumi juga masuk energi fosil. Minyak bumi itu diolah lagi menjadi bahan bakar kendaraan bermotor atau BBM ya. Contohnya adalah bensin. Apa ya fungsinya bensin ya? Apa fungsinya bensin? Untuk bahan bakarnya mobil, terus motor ya. Nah, kemudian apa lagi selain bensin? Ada apa lagi? Selain bensin ada solar, pinter Uyi, solar. Solar itu untuk apa tadi kegunaannya? LPG juga betul, Nabil. Solar kegunaannya untuk apa? Untuk bahan bakar mobil, betul Nindya. Terus selain bahan bakar mobil apa lagi? Untuk bahan bakarnya mesin industri atau mesin produksi ya. Solar. Lalu ada apa lagi ya? Selain mobil, selain bensin dan solar, bahan bakar fosil ada apa lagi? Ada yang ingat? Bahan bakar fosil ada apa lagi? Ada yang ingat? Lupa. Oke, kita sekarang ke energi alternatif. Energi alternatif, siapa yang tahu contohnya ada apa aja energi alternatif? Air, pinter Nindya. Air digunakan untuk apa? Sinar matahari, Uyi, pinter. Nabil, angin, betul. Air digunakan untuk apa? Yo, siapa yang tahu gunanya air? Untuk apa? Mandi, alo pinter. Selain untuk mandi yang hubungannya dengan energi untuk Nabil, pinter. Pembangkit listrik, PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Ada yang tahu nggak kalau namanya PLTU itu pembangkit listrik tenaga apa? Kepanjangannya PLTU apa? Kalau PLTA pembangkit listrik tenaga air. Kalau PLTU apa? Udara belum tepat. Kalau PLTU pembangkit listrik tenaga uap. Nah, uap ada PLTA, ada PLTU, ada PLTN. Nah, kalau PLTN apa kepanjangannya PLTN? Nuklir, pinter, Nabil. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau PLTA ada sudah ya, PLTU, PLTN, sekarang PLTS. PLTS, apa PLTS? PLTS. Apa ya PLTS ya? Nindya, ayo digunakan untuk menjawab pertanyaannya Ustazah Tari. Chatnya. PLTS apa PLTS? Solar, halo, belum tepat. PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya. Karena solar itu bukan energi alternatif, energi fosil ya. Kalau tenaga surya itu maksudnya adalah tenaga matahari. Nah, pakai cahaya matahari. Itu namanya PLTS ya. Oke, ada PLTA. Oh, ini Ustadz Zaki masuk. Ustadzah jadikan co-host dulu ya. Selamat bergabung Ustadz Zaki. Terima kasih, Sarah. Jadikan co-host. Oke. Ya. Hai, halo. Oke, sekarang Ustazah lanjutkan. Sudah ada PLTA, PLTU, PLTN, PLTS. Sekarang PLTG. Ayo, apa kepanjangannya PLTG? Kepanjangannya PLTG. Siapa yang tahu? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Pembangkit listrik tenaga nggak tahu gitu ta ya.
Pembangkit listrik tenaga geotermal. Nah, tenaga gas, iya. Gasnya ditambahi, Rafa ya. Gasnya itu bukan gas LPG ya. Gasnya itu gas alam. Jadi geotermal itu gas bumi. Gas bumi ya. Gas bumi atau gas alam. Beda Ustazah sama LPG, beda ya. Kalau LPG kan tadi energi fosil ya. Kalau ini kita kalau gas bumi, gas alam itu energi alternatif. Nah, kita sudah punya PLT pembangkit listrik macam-macam ya. Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU uap, PLTN nuklir, PLTS surya, PLTG geotermal. Nah, tadi sudah ada yang menyampaikan, Uyik tadi menyampaikan ada cahaya matahari, berarti masuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya ya kan. Kemudian cahaya matahari juga bisa digunakan untuk apa lagi? Ayo di videonya Ustazah Tari tadi. Selain untuk PLTS, digunakan untuk apa lagi? Cahaya matahari energinya? Menjemur, betul Nabil. Bisa menjemur bayi. Ya, menjemur bayi Ustazah kok tega banget? Enggak, bukan tega anak-anak ya. Karena memang bayi itu membutuhkan vitamin D. Sebenarnya vitamin D itu sudah ada di dalam tubuhnya si bayi, tetapi butuh diaktifkan. Nah, untuk mengaktifkan vitamin G itu, maka dibutuhkanlah cahaya matahari gitu ya. Nah, jadi selain untuk menjemur bayi, untuk mengaktifkan vitamin D-nya itu untuk pembentukan tulang ya. Nah, itu juga untuk kita orang dewasa, kalian anak-anak, kalau kalian berolahraga pagi, nah di luar rumah dengan berjemur di bawah sinar matahari, kalian juga bisa diaktifkan vitamin D-nya sehingga membantu untuk pertumbuhan tulang kalian ya. Kemudian selain menjemur bayi untuk apa lagi ya? Menggoreng telur di matahari. Raffi. Iya, ya boleh. Orang primitif di sebuah suku di tambah minyak biar tambah kinclong. Pedalaman Indonesia itu juga mereka memasaknya menggunakan energi matahari ya. Boleh. Biar memasak air bisa juga ya. Untuk apa lagi ya? Kalau harus panas, cuacanya harus panas baru bisa. Iya, boleh. Untuk kalau mama habis mencuci baju, diapakan bajunya, Nak? Diapakan bajunya, Nak? Oh iya, betul, untuk cahaya di bumi. Jadi ini dia dijemur, benar. Jadi untuk mengeringkan pakaian, itu juga fungsinya cahaya matahari. Kemudian Uyik juga betul, untuk menyinari bumi. Nah, bumi itu perlu sinar matahari. Bayangkan kalau sinar matahari sudah tidak bisa sampai ke bumi lagi, maka tidak akan ada kehidupan. Kenapa kok bisa tidak ada kehidupan? Nah, ini fungsi cahaya matahari selanjutnya apa ya? Oksigen. Dengan tanaman. Apa hubungannya dengan tanaman? Oksigen. Apa hubungannya dengan oksigen? Sebelum ke oksigen, ke tanaman dulu. Tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk apa? Proses perkembangan. Proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari. Kalau tanaman sudah bisa menyerap cahaya matahari, dia bisa fotosintesis, maka dia bisa menghasilkan apa fotosintesis itu? Menghasilkan apa? Oksigen. Pintar. Oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Selain menghasilkan oksigen, menghasilkan apa lagi fotosintesis? Makanan. Pintar, hebat sekali. Tulis di kolom chat. Biar Ustazah Tari tahu siapa yang menjawab ya. Makanan, Nabil. Makanan atau karbohidrat. Makanan itu juga sebagai sumber energinya makhluk hidup. Sebagai sumber energinya konsumen. Karena tanaman itu kan produsen ya di rantai makanan. Anda bilang makanan aku jadi lapar. Konsumen tingkat 1. Aku nggak jadi lapar. Rasanya mau makan. Hewan herbivora itu yang memakan ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu cahaya matahari. Sekarang makhluk hidup.
Energi alternatif kita sudah punya 2, air, cahaya matahari. Ada lagi tadi di videonya Ustazah Tari, yang menyimak dengan baik pasti bisa. Energi alternatif apalagi? Udara, pinter Nindya. Udara itu juga ada energi alternatif. Atau angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Kalau kalian kipas-kipas, itu berarti kalian sedang menggerakkan udara di sekitar kalian. Coba, tangannya kipas-kipas, coba tangannya kipas-kipas. Ada angin nggak yang kamu rasakan? Ada? Ada, pintar. Pintar, ada anginnya. Berarti kita sedang menggerakkan udara di sekitar wajah kita. Nah, berarti angin itu adalah udara yang bergerak. Nah, angin. Angin adalah energi alternatif. Digunakan untuk apa ya angin itu ya? Digunakan untuk apa ya angin ya? Angin, pembangkit listrik tenaga angin itu ada, tetapi bukan PLTA singkatannya. Nabil, kalau PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau angin untuk apa? Anginnya alka, bukan udaranya alka, angin. PLTB pinter, pembangkit listrik tenaga bayu. Iya, bayu itu adalah angin anak-anak ya. PLTB fin pinter, hebat. Nah, selain untuk pembangkit listrik tenaga bayu, untuk apa lagi angin itu? Menggerakkan perahu nelayan. Nah, untuk menggerakkan perahu nelayan. Kemudian untuk apa lagi? Menggerakkan kincir angin. Iya, kincir angin ya, yang ada di tambak garam. Kalau kalian tahu tambak garam ya, itu digerakkan oleh menggunakan energi alternatif, yaitu energi angin. Kincir angin selain di tambak garam juga ada di tambak ikan. Untuk apa Ustazah kok ada kincirnya? Untuk apa tahu Ustazah? Apa Pembangkit listrik tenaga ikan. Tenaga ikan bukan, Raffi. Kurang tepat. PLTI lah, nggak ada PLTI, Raffi. Kincir angin yang ada di tambak-tambak itu digunakan untuk aerasi, anak-anak. Aerasinya tambak. Aerasi itu apa sih, Ustazah? Aerasi itu adalah Air asin. bukan air asin. Aerasi. Aerasi itu adalah untuk menggerakkan udara di dalam air. Jadi oksigen yang ada di atas permukaan air itu biar bisa masuk terlarut di dalam air agar bisa diserap oleh ikan-ikan yang ada di tambak itu. Nah, itu menggunakan kincir angin itu. Makanya itu kenapa di akuarium kalian di rumah, kenapa kok ada alat blukutuk-blukutuknya? Itu namanya alat apa ya Ustaz Zaki? Blukutuk-blukutuk itu. Aerator ya itu namanya. Kenapa kok ada aeratornya? Agar apa? Agar ada air yang masuk ke dalam air. Jadi bisa terlarut di dalam air, bisa diserap oleh ikan untuk Ikan koi. Kalau nggak ada blukutuknya, nggak ada aeratornya, ikan kulo tetap bisa hidup kok Ustazah. Iya tetap, tapi daya hidupnya itu lebih lama ikan yang ada di akuarium yang ada aeratornya daripada yang tidak gitu ya. Oke, kita sudah punya energi alternatif apa aja tadi? Cahaya matahari, air, cahaya matahari. Kemudian ada apa namanya angin. Ada lagi apa tadi Ustazah Tari menyebutkan di video? Ayo apa? Energi. Apa? Energi. Bahan bakar bio ya. Ya. Bahan bakar bio. Ada 2 bahan bakar bio. Ada namanya bio apa ya? Bio biosolar. Ada namanya biosolar anak-anak. Biosolar itu sama ya, digunakan sama seperti solar. Nabil bilang kotoran sapi. Betul sekali Nabil, dari kotoran sapi. Jadi bilang biosolar berbeda dengan solar. Kegunaannya sama. Bahan bakarnya mobil, Biosolar. produksi. salah nulis. Salah nulis. Biosolar. Ya. Tapi dari Biosolar. kalau biosolar solar. bukan dari kotoran hewan ya. Kalau yang dari kotoran hewan itu biogas. Nah, kalau biosolar itu dari ini tanaman jarak. Nah, jarak pagar. Nah, tanaman jarak pagar itu bisa menghasilkan biosolar. Kemudian
Kalau biogas, nah biogas itu untuk bahan bakarnya kompor anak-anak ya. Jadi mama di rumah masak itu kalau LPG itu kan dia pakai energi fosil ya. LPG itu dari olahan minyak bumi. Itu berarti energi fosil. Nah, bisa diganti biogas dari kotoran hewan. Usada lah bau nanti usada. Enggak, kalau sudah jadi biogas sudah enggak bau ya. Nah, besok kelas 5 kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa outdoor ya, outdoor. Nah, besok kalian di kelas 5 outdoornya itu kalian ke mana kemarin Ustaz Zaki? WESB, Wisata Edukasi Susumbatu. Nah, di situ kalian akan lihat ada sapi ya, kemudian ada alat untuk ini menampung apa itu tadi ya, kotoran Biogas, hewannya. biogas. Untuk menampung kotoran hewannya untuk diubah menjadi biogasnya. Nah, itu ya. Baik. Ya, Joka, tengok. Kemudian sekarang kita ke di dalam videonya Usada Tari tadi juga ada yang namanya bentuk-bentuk energi. Dari sana Kalian yang- berjalan itu membutuhkan energi. Di Siapa wall yang ini tahu ganda. bentuk energi apa aja ya? Tulis di kolom chat. Bentuk-bentuk energi apa aja? Energi apa bentuk Tambah itu. energi? Ada energi panas, energi gerak pinter Kaisya, energi gerak atau energi kinetik. Ya, ada energi panas. Nah, kalau energi angin masuk ke energi gerak ya, Uyi ya. Energi alternatif. Ada energi panas, ada lagi energi apa? Bunyi yang kita pelajari di mana itu? Di tema 1 ya. Kemudian ada energi apa? Potensial. Ada energi apa lagi? Energi panas, energi gerak, energi listrik. Nah, ada energi listrik. Nah, bentuk-bentuk energi itu anak-anak tidak bisa habis, tetapi dia akan diubah menjadi bentuk energi yang lain. Misalnya, Usada Tari, kamu menyalakan komputer. Nah, menyalakan komputer, apakah energi listriknya di komputer itu habis, nak? Kan kamu colokkan nih, komputernya kan dicolokkan ke sumber energi listrik kan? Ke sumber listrik. Nah, lalu apakah energi listriknya akan habis? Tidak, tapi diubah oleh komputer itu menjadi apa? Energi listrik berarti menjadi energi cahaya. Lihatan komputermu sekarang, bercahaya kan? Nah, berarti diubah menjadi energi cahaya. Kemudian diubah juga menjadi energi bunyi. Kamu bisa mendengar bunyi kan di komputermu? Nah, itu berarti di komputer itu ada perubahan energinya. Energi apa? Energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Nah, sekarang Ustazah Tari tanya, kalau mamamu menanak nasi di magic jar, magicom. Nah, menanak nasi, menghangatkan nasi di magicom. Maka energi apa yang berubah? Ada perubahan energi apa? Nabil, sebelum energi panas, Nabil. Energi listrik dulu kan, Bil ya. Energi listrik, Uyi, benar. Energi listrik diubah menjadi energi panas. Contohnya di magicom. Selain magicom, apalagi ya alat di rumahmu yang mengubah energi listrik menjadi energi panas? Alat apa? Setrika, pinter, Uyi. Jadi ada setrika. Oven, Arya pinter. Iya, oven, bisa. Apalagi? Sekarang kalau energi listrik menjadi energi cahaya, ada di alat apa? Kompor listrik, Valen kompornya ditambahi, kompor listrik gitu ya Valen ya. Hebat Valen, pinter. Lampu, Arya pinter, TV pinter, laptop Alka hebat. Nabil pinter. Jadi energi listrik menjadi energi cahaya, ada di lampu. HP Naila juga pinter. HP ya bisa. Nah sekarang Ustazah Tari mau tanya, kalau Ustazah Tari mau masak bikin jus, waduh enak banget jus alpukat ya, pakai blender. Nah blender itu mengubah energi apa anak-anak? Blender, perubahan apa yang terjadi? Perubahan energi.
Listrik, Alka pinter. Energi listriknya diubah menjadi energi apa? Gerak, pinter Nabil. Energi listrik diubah menjadi energi gerak, blender. Selain blender, energi listrik menjadi energi gerak di alat apa? Ayo. Di rumah. Lihatan di rumahmu, matanya. Lirak-lirik di rumah. Kipas, Alka pinter. Kipas angin ya. Ditambahi Alka ya. Kipas angin. Nah, kipas angin itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, sekarang Ustazah Tari tanya, kalau energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya apa? AC, siapa yang jawab AC tadi? Pinter, AC juga betul ya, nak? Nah, energi gerak menjadi energi bunyi. Jam, Naila pinter. Jam kemarin kita sudah percobaan ya. Jam tangan, nah bergerak tek 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 ada bunyinya. 2019, Bang. Benar ya. Nah, apalagi selain jam? Tadi Ustazah Tari ngapain ya sebelum menutup videonya ya? Bertepuk tangan. Coba kalian tepuk tangan. Nah, ini adalah energi gerak. Kalian berbunyi kan? Dengar bunyinya kan? Nah, energi gerak menjadi energi bunyi ya. Itu adalah contohnya. Nah, baik anak-anak. Sekarang, waktunya sudah habis ya jam 9. Nggak apa-apa. Nah, sekarang kalian coba lihat bukunya di tema 2. Tema 2 dibuka halaman 2. Oh bukan, halaman 1 aja. Halaman 1, karena waktu kita tinggal 4 menit. Halaman 1. Silakan dibuka, oke? Silakan kalian tuliskan di kolom chat jawabannya ya. Kalian amati gambar itu. Nah, Ustazah mau tanya, silakan fokus ke rumah. Rumah itu ada jendelanya, ya. Nah, kenapa di situ ada gambar rumah, ada jendela? Apa sih kaitannya dengan matahari? Nah, energi panas matahari apa kaitannya dengan gambar rumah dan jendela? Siapa yang tahu? Silakan ditulis di kolom chat. Kenapa? Apa kaitannya? Ada cahaya matahari, kemudian ada gambar rumah dan jendela. Hubungannya sama energi apa? Kalau kita di siang hari sudah ada cahaya matahari, maka jendela itu berfungsi untuk apa, anak-anak? Sinar, alo pinter, untuk menyinari ruangan di dalam rumah. Sehingga kita tidak perlu menyalakan apa di dalam rumah. Lampu, Nabil, hebat. Kita tidak perlu menyalakan lampu, anak-anak ya. Sehingga kita bisa menghemat apa, anak-anak? Menghemat apa? Energi, Arya, pinter, hebat. Kita bisa menghemat energi ya. Jadi kalau siang hari rumah kita sudah jendela kalian kordennya dibuka biar cahaya matahari bisa masuk ya. Kalian tidak perlu menyalakan lampu, bisa menghemat energi, menghemat listrik, iya, menghemat energi listrik. Nah, sekarang di situ ada gambar pohon. Apa sih hubungannya cahaya matahari sama pohon itu? Tadi Ustazah Tari sudah menjelaskan, siapa yang tahu? Tuliskan di kolom chat. Fotosintesis, Nabil pinter. Fotosintesis, menghasilkan apa fotosintesis itu? Oksigen, pinter Nabil. Iya, ada O2 di gambar itu. Silakan dilihat. Ada O2, anak panahnya keluar ya dari mana pohon. Kemudian oksigen itu digunakan untuk apa? Dihirup, Nabil pinter, dihirup oleh manusia di situ. Ada bapak di situ ya, sama ibu di situ. Nah, bapak, ibu, kemudian ada adik bayi ya. Nah, bapak, ibu, dan adik bayi itu menggunakan oksigen itu untuk dihirup, untuk bernafas. Lalu, si bapak, ibu, dan adik bayi itu mengeluarkan apa ketika mereka bernafas? CO2, Arya pinter. CO2 atau karbon dioksida. Nah, di situ ada tulisannya di gambar itu ya. CO2 dikeluarkan. Nah, dikeluarkan dari hidungnya ya kan, dari makhluk hidup. Nah, lalu CO2 itu diapakan sama pohon?
CO2 diapakan sama pohon? Apa dibiarkan aja? Di udara? Didaur, Valen, iya, Valen. Namanya kalau didaur pohon itu diapakan? Area dihirup pinter. Jadi diserap oleh pohon untuk proses pembuatan, untuk proses fotosintesis. Ya, lalu diolah menjadi oksigen. Nabil pinter juga ya. Adi, ayo Adi, silakan dituliskan jawabannya Usada Tari ya. Tidak digunakan chatnya untuk yang macam-macam. Nah, di situ anak-anak, oh sudah jam 9. Sedikit lagi, di situ ada seorang ibu yang ngapain ya anak-anak ya? Ngapain ya ibunya ya? Ngapain ya ibunya? Menjemur, iya menjemur apa? Menjemur ikan, menjemur baju, Azam pinter. Menjemur baju, menjemur pakaian. Jadi cahaya matahari itu bisa ngapain pakaiannya? Pakaiannya bisa apa? Kalau kena cahaya matahari, pakaian yang basah bisa kering. Nabil pinter. Jadi cahaya matahari itu untuk mengeringkan pakaian ya. Mengeringkan pakaian atau untuk menjemur pakaian juga boleh ya. Baik, sudah jam 9. Cukup itu dari Usada Tari untuk review energi. Jadi tadi yang kita pelajari di videonya Usada dan kita diskusikan bersama itu adalah materi energi di subtema 1. Nah, pertemuan depan hari Jumat kita akan membahas tentang subtema 1. Jadi soal-soal yang ada di buku siswa akan kita bahas ya. Baik, anak-anak terima kasih atas perhatian kalian. Kalian hebat, sudah bisa memanage mikrofonnya sendiri, berusaha menggunakan chat untuk kepentingan pembelajaran. Usada harapkan untuk pelajaran selanjutnya kalian juga seperti itu ya. Terima kasih Usada akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Tari pindah ya ke kelas Andromeda ya. Ustadz Zaki saya jadikan host ya. Bentar, Ustadz stop dulu recordingnya.